award bagi arsitek itu jangan jadi tujuan gitu, karena nanti nggak pure berkarya lagi gitu. Karena kan kita berkarya itu untuk menciptakan manfaat untuk orang yang memakainya, bukan monumen si arsitek. Kembali lagi bersama Gunadi di acara Takolab. Di Takolab hari ini saya akan bertemu dengan seorang arsitek muda, yaitu Mas Abi Mantra, untuk membicarakan karya-karyanya dia yang memiliki banyak awards. Sama-sama kita masuk untuk melihat pembicaraan. Selamat pagi Mas Abi. Pagi Mas Gunadi. Apa kabar Mas? Baik sekali. Akhirnya kita ketemu juga di Akhirnya. kafe Kopi sana. Kopi Sana. Ya. Daerah mana Mas? Di Wijaya. Kebayoran Baru. Rindang banget di bawah pohon besar ini. Iya. Enak banget buat kita ngobrol-ngobrol. Bisa ya Mas Abi ya? Yes, boleh Sebentar, silakan. ini mau ngobrol sedikit mengenai grup Sana dan Ago Arsitek dari Mas Abi sendiri. Mas Abi, founder Ago Arsitek. Tuh. Ya. Founder juga Sana Kopi ini, Sana Studio juga, dosen di sebuah universitas yang ternama di Jakarta. Ya. Itu gimana sih ceritanya sampai di titik itu, Mas? Oke. Jadi saya topinya banyak memang. Jadi saya lulus kuliah tuh 2005 dari Trisakti. Terus saya kerja langsung di Nataneka Architects. Nah kemudian setelah 2 tahun saya sekolah lagi di NUS, National University of Singapore. Oke. Saya mengambil jurusan perancangan kota. Setelah lulus dari NUS, saya banyak tawaran kerja di Singapura, tapi saya memilih pulang. Karena saya yakin saya bisa memberikan dampak lebih banyak kalau saya ada di Indonesia gitu. Nah, jadi pulang 2009, tahun 2010 itu saya merintis biro arsitek pertama, namanya A+A dulu. Kebetulan A+A juga udah berjalan cukup baik dan kami butuh kantor yang lebih layak gitu. Jadi waktu itu putuskan di Polim. Ada kantor arsitek dan sekaligus studio olahraga gitu. Terus berlanjut sampai tahun 2016. 2016. Jadi setelah 4 tahun sana berjalan, nah arsitek tuh erat sekali dengan jalan-jalan dan ngopi ya. Jadi kita putuskan untuk membuat wadah dengan lem untuk komunitas ya, yaitu coffee shop gitu. Jadi muncullah Kopi Sana. Nah di tahun 2018 kebetulan semakin sibuk dengan mengajar juga di Dosen tahun, ya? Ya, kebetulan dosen. Jadi Dosen. itu hubungannya itu di sana. Dan 2015 kebetulan adik saya itu sakit. Jadi adik saya adalah cancer survivor sekarang. Jadi saya udah 3 tahun jalan sendiri, udah semakin sibuk kan. Kita butuh partner baru gitu. Lalu datang junior saya, JB Osri. Dia dari Trisakti juga, lanjut lagi di NUS dia, tapi ngambil Building Science in Sustainability gitu. Jadi kebetulan kita putuskan, oke, kita berpartner untuk membuat impact lebih baik nih dari segi arsitektur. Jadi Ago adalah Abi Mantra dan GB Osri. GB Osri. Gitu. Enak. Yes, makasih. Kopi Sana. Ya. Desain stylenya apa di sini, Mas? Nah, ini bukan style, tapi buat Ago ini adalah laboratorium desain nih. Nah, jadi Kopi Sana nih seperti kita menjawab kebutuhan arsitektur pasca pandemi. 100% ini kecuali dinding ya adalah recycle. Jadi 2 cabang Semua kami tutup. ini? Iya, recycle dari 2 cabang yang kita tutup selama pandemi. Nah, kedua ini adalah usaha kita untuk mencari bentuk sebuah ruang yang baru. Jadi kalau kita bilang the outdoor rooms. The outdoor room. Gitu. Jadi hampir 100% area duduk di sini tidak ada yang indoor. Nah, Semuanya outdoor. Oh iya betul. ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini banyak sekali kesempatan buat orang itu memilih experience. Dengan setiap area itu kita punya experience duduk yang berbeda-beda. Seperti ini, duduk di tengah taman. Nanti ada lagi di belakang Mas ini, duduk untuk pasangan. Untuk pasangan. Yang hanya cukup untuk 2 orang gitu. Nah, ada juga di tempat lain untuk mereka bisa nyaman bekerja. Ya, itulah konsep ya. Jadi sampai coba ya? eksplorasi arsitektur pasca pandemi. Berarti boleh dong kita
cek lagi di tempat yang lain Boleh, untuk desain Nyobain experience yang berbeda ya. berbeda. Betul. Tadi kan di sini kan outdoor banget di bawah di taman ya. Kita lihat mungkin tempat kerjanya mungkin apa. Ya. Boleh kita ke sana, Mas? Boleh. Oke. Ya. Mas Abi. Ya. Rumah 3.500 mm. Ya, itu desainnya Mas Abi kan? Betul. Rumahnya Mas Abi juga kan? Rumah tinggal saya dan keluarga. Oke. Mendapatkan 3 award yang saya bisa bacakan. Future Art Green Leadership Award, Architizer A+ Award, dan IAI Jakarta Awards di 2021 ini. Betul. Itu konsepnya kayak gimana sih, Mas? Bisa dapat award sebanyak itu? Nah, jadi 3.500 mm itu adalah rumah di tanah selebar 3,5 meter kali 17. Nah, itu adalah solusi untuk tinggal di tengah kota dan meningkatkan kita sebagai manusia kota untuk kualitas hidupnya itu bertambah. Nah, kenapa? Karena untuk tinggal di rumah yang sekompak itu, artinya kita harus fokus pada apa yang kita benar-benar butuh, bukan apa yang kita benar-benar mau. Nah, yang menarik adalah bagaimana kebutuhan kita sebagai manusia dan keluarga itu diterjemahkan ke dalam ruang. Jadi untuk tinggal di rumah yang lebarnya 3,5 meter, artinya mungkin nggak perlu mobil 2. Karena apa? Ya karena tinggalnya di tengah kota. Ada MRT, ada Gojek, dan ke kantor cuma 15 menit gitu. Jadi bagaimana ruang dalam rumah 3,5 meter ini itu bisa mengakomodir storage kita sebagai orang kota. Jadi kalau kita bisa lihat rumahnya mungkin banyak storage. Nah itu bukan gaya-gayaan, tapi bagaimana setiap storage itu menyimpan sebuah fungsi untuk menyimpan barang, dan tidak hanya satu fungsi. Jadi banyak sekali kita melihat elemen-elemen di dalam sebuah rumah itu yang bisa diintegrasikan. Misalnya di ruang tengah sebagai ruang keluarga itu memiliki lebih dari 7 fungsi. Selain sebagai untuk storage, ruang keluarga, kabinet TV, berfungsi sebagai tangga juga, dan juga sebagai ruang makan. Tangga juga? Iya. 7 fungsi? Nah, jadi total tanah 56 meter persegi. Tanahnya 56 meter persegi. Bangunannya 100 meter persegi. Tapi gitu. 3 tingkat? Tapi 3 tingkat. Nah, jadi kita harus melihat, sebagai arsitek, saya punya beban moral untuk mewujudkan atau memberikan contoh bagaimana solusi tinggal di tengah kota. Tapi rumah kita harus cukup untuk mengajak mungkin 2-3 keluarga datang dan bersosialisasi. Satu keluarga datang tuh masih bisa ya? Masih bisa gitu. Itu udah masuk dalam proses perencanaan di awal gitu ya. Saya mau cek yang sebelah sana, Mas, tuh kayak ada foto-foto dari pameran arsitek. Kita ke sana ngobrolnya boleh, Mas? Boleh. Oke. Ya. Nanti, Mas. Mas Abi, ini tempatnya sisi lain dari kopi sana. Ini keren banget nih, dan ada pajangan-pajangan gambar-gambar ini. Ini semuanya gambar Mas Abi? Ya, sketsa, tulisan-tulisan, foto-foto saya. Jadi semacam laboratorium buat saya lah. Pameran juga buat Mas Abi juga semacam. Nah, tadi saya menyinggung mengenai awards, beberapa awards yang didapatkan di rumah 3.500 mm. Ya. Sebenarnya itu menjadi suatu tujuan nggak sih, Mas? Kayak misalnya, apa sih tujuannya mendapatkan awards itu, atau sebenarnya awards itu adalah sebagai hadiah tanda kutip gitu, Mas? Emang atau target punya awards gitu? Oke. Award bagi arsitek itu jangan jadi tujuan gitu, karena nanti nggak pure berkarya lagi gitu. Karena kan kita berkarya itu untuk menciptakan manfaat untuk orang yang memakainya, bukan monumen si arsitek. Jadi ibarat kita naik mobil, harusnya karya itu menjadi tujuan, menciptakan karya yang baik dan punya dampak positif. Bensinnya bolehlah kita ingin menciptakan ada dampak positif sehingga dapat award, apresiasi dari profesi itu adalah apresiasi yang paling tinggi tentunya. Dan itu tujuan Mas Abi membuat desain-desain dan arsitek tersebut? Saya rasa menjadi setiap narik garis aja tuh buat saya dan Ago itu adalah tujuannya membuat dampak positif. Itu adalah tujuan utama gitu. Jadi nggak pernah terpikir kita membuat karya untuk mendapatkan award gitu. Jadi bukan buat sosokan nih gue dapat award gitu. Nggak ada. Bukan sama sekali. Nggak sama sekali. Oke. Mas Abi, pengalaman ini panjang banget nih. Boleh memberikan sebuah atau 2 buah tips nggak buat para arsitek muda, desainer muda
biar mereka termotivasi nih, Mas? Oke. Jadi kita harus sadar arsitektur dan menjadi arsitek itu adalah profesi yang tidak instan. Jadi panjang sekali perjalanan. Dan arsitektur itu jauh lebih luas dari Pinterest dan Instagram. Nah, dan kita harus sadar arsitektur adalah buah pikir, bukan sebuah style belaka ya. Jadi penting untuk kita sebagai arsitek untuk merasa bodoh terus. Jadi keinginan untuk terus belajar, merasa kayaknya kok saya kurang tahu, kurang bisa menciptakan sesuatu, sehingga jadi ada perasaan terus ingin berkarya dan belajar hal sesuatu yang baru terus gitu. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan dan kita sadari gitu ya, bahwa satu, profesinya matangnya lama, tidak ada yang instan. Kedua, kita ini adalah menciptakan karya gitu, bukan tukang jahit gitu ya. Bukan hanya lo mau apa gue bikinin, tapi kita harus memberikan solusi dan dampak baik dari arsitektur kita terhadap penggunanya, lingkungannya, bahkan lebih besar lagi kota yang ditinggalinya. Oke, thank you. Itu tips yang pasti sangat memberi masukan buat para mahasiswa-mahasiswa dari Pak dosen ini. Oke, Mas, aku harus pamit nih sepertinya nih. Yes. Kita bisa pamit di bawah aja. Ya. Oke. Yuk, Mas. Yuk. Mas Abi, terima kasih banyak udah dijamu di kopi sana ini. Kopinya enak banget, rindang banget, great place to hang out. Yes. Oke. Nah, kalau mau lihat atau memfollow dari karya-karyanya Mas Abi di mana, Mas? Lihat karya kami di @agoarchitects atau website di www.agoarchitects.com, atau mau intip tulisan saya di @abimantra. @abimantra. Ya. Dan jangan lupa juga memfollow Instagram Tako di @tako.id dan mensubscribe YouTube Tako di Tako.id. Saya Gunadi pamit undur diri. Saya Bimantra juga undur diri. Awali perubahan, make the change.